Kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap sopir taksi online beberapa bulan terakhir kerap terjadi. Setidaknya ada beberapa kasus serupa di Surabaya, Bantul, Klaten, Jakarta, hingga kota-kota lainnya. Mengapa taksi online mudah menjadi sasaran kejahatan? Inilah serial tabir. Tragedi Michael, sopir taksi online. Taksi online selalu jadi korban. Salah satu warga melaporkan ke bahwasannya di situ ada goni yang udah berbau nggak enak. Kita bilang sama anak, kalau kita ngambil mobil taksi online, nanti kita ambil mobilnya, kita jadikan mobil berjalan. Jadi saya udah ngerasa nggak ada uang, jadi bapak ngajak kayak gitu, cuman ya nggak ada jalan lain. Pengemudi taksi online, sebagian dari mereka bekerja hingga larut malam. Mengais rezeki melalui ketukan layar aplikasi. Di balik kemudahan yang ditawarkan untuk penumpang, tersimpan banyak resiko yang mengintai. Di Indonesia, kasus kekerasan hingga mengakibatkan pembunuhan yang terjadi pada pengemudi taksi online kerap terjadi. Motifnya, kebanyakan akibat tekanan ekonomi seperti yang terjadi di Medan kali ini. Michael Frederick Pakpahan, pengemudi taksi online asal Medan, menjadi salah satu korban pembunuhan berencana. Michael ditemukan tak bernyawa, jasadnya dibuang ke sungai dengan kondisi terbungkus karung. Tersangka utama adalah penumpang yang dia antar sendiri, Kasrani dan Agung, sepasang ayah dan anak yang pura-pura memesan taksi online di malam hari. Lantas, bagaimana pendapat seorang psikolog forensik terkait maraknya pembunuhan berencana yang menyasar para pengemudi taksi online? Kami bertemu dengan Reza Indragiri untuk menjawabnya. Ada 4 tombol di situ. Tombol target, tombol insentif, tombol sumber daya atau instrumen, dan tombol risiko. Artinya, pelaku sudah mengincar dari sekian banyak pengemudi online siapa yang harus dia sasar. Saya tidak membayangkan para pelaku ini menyasar supirnya, tidak, tapi menyasar kendaraannya. Yang kedua adalah insentif. Dia sudah punya hitung-hitungan. Mengapa saya mengincar mobil, tidak mengincar sepeda? Karena insentif yang diperoleh dari mobil jauh lebih prospektif, jauh lebih menguntungkan. Yang ketiga, instrumen atau sumber daya. Bicara tentang instrumen tidak melulu berupa peralatan, tapi juga alokasi waktu. Kapan ya sebaiknya saya melancarkan aksi kejahatan ini? Dan yang terakhir, yaitu risiko. Setiap pelaku kejahatan, apalagi yang berencana, sudah barang tentu harus berpikir tentang risiko. Dia tahu bahwa perbuatan jahat yang dia lakukan itu bisa berkonsekuensi pidana. Oleh karena itu pelaku harus betul-betul memikirkan opsi 1, opsi 2, dan seterusnya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus yang menimpa Michael, pelaku merupakan sepasang ayah dan anak. Secara psikologis, ternyata hubungan erat yang dimiliki setiap pelaku kejahatan lebih dari satu orang merupakan hal paling mungkin sering terjadi. Mari kita berpikir tentang resiko ya. Setiap pelaku kejahatan, apalagi yang komplotan ya, yang lebih dari satu, tentu mereka harus punya skenario yang disinkronisasi satu sama lain. Nah, siapa gerangan pihak yang paling bisa dipercaya, yang paling bisa diandalkan untuk menyamakan cara berpikir tentang membangun sebuah skenario, menanggulangi resiko dan seterusnya? Ya, tak lain tak bukan keluarga yang terdekat adalah pihak yang diasumsikan paling memungkinkan untuk diajak berkomplot. Yang paling memungkinkan untuk diajak untuk menyamakan gelombang kita, yang paling mungkin untuk diajak menyeragamkan perilaku jahat kita, dan seterusnya. Di tengah ancaman dan segala resiko, para pengemudi ini tak berdiri sendiri. Beberapa dari mereka memilih untuk tergabung dalam komunitas.
Ia adalah salah satu anggota komunitas. Ia kerap kali mangkal hingga larut malam, dan inilah beberapa tips yang ia sampaikan. Untuk komunitas kita ya, supaya jangan sembarangan ngambil order malam. Jangan tergiur juga dengan argo yang besar. Apalagi kita di offline-in atau di cancel biarpun untuk menjaga keselamatan kita ya. Biarpun itu argonya gede, kita harus juga jeli, kita ngelihat-lihat nih penumpangnya nih berapa orang, terus tujuannya kemana, kita harus spesifik untuk melihat rute gitu. Setiap malam, grup komunitas itu tak pernah tidur. Tak ada patroli resmi, tapi ada solidaritas 24 jam tanpa henti. Kalau dari komunitas kita selalu share live ya, share live 24 jam. Jadi kita share live kita itu nggak mati. Jadi sekalipun ada apa-apa, misalnya ban pecah ban aja ya, pecah ban di tol, itu kita langsung kontak ke komunitas. Nanti siapa yang terdekat pasti membantu kita. Mikhail telah tiada, tapi kisahnya jadi pengingat bahwa di balik satu order bisa jadi tersembunyi niat kejahatan. Ia pergi bukan karena kecelakaan, tapi karena kesadaran pelaku dan sistem yang belum cukup melindungi.